Surga merupakan tempat akhir dari setiap perjalanan iman orang percaya. Surga merupakan jawaban akhir dari setiap panggilan orang yang telah percaya kepada Kristus. Surga merupakan tempat yang sudah dipilih dan ditentukan Tuhan untuk menjadi tempat kediaman yang kekal untuk segala orang-orang pilihannya. Haleluya! Hari ini bacaan kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Ayat menariknya ayat yang 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan hari ini saudara kekasih, saya mau ingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang hal kerajaan surga, maka coba saudara bertanya kepada diri sendiri, atau kepada tetangga, atau saudara, atau keluarga, bahkan orang-orang yang saudara kenal dimanapun berada. Ketika saudara bertanya bahwa jika suatu kelak meninggal, ingin mau pergi ke neraka atau surga, diri kita ketika menjawab, tentu jawabannya adalah memilih surga. Begitu pula di dunia ini. Dan bahkan orang-orang di sekitar kita, hampir 100% orang akan menjawab, ketika saya ingin meninggal, maka saya ingin masuk surga. Tidak ada orang yang akan memilih neraka. Sebab bagi manusia, neraka adalah tempat yang sangat menderita. Sementara surga adalah tempat di mana Tuhan itu berada, penuh kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan bahkan hidup itu tidak menjadi menderita. Haleluya! Saudara yang kekasih, hari ini kupasan kita berdasarkan ayat 14 ini, yaitu saya akan berbicara tentang yang pertama adalah arti dipanggil. Arti dipanggil adalah diundang, diajak, dicari, bahkan benar-benar diajak untuk berbalik hidup, bersekutu dengan Tuhan. Saudara kekasih, di dunia ini secara realita, panggilan kita itu memang kita melihat dari sejak Injil pertama kali diberitakan oleh Kristus, dan hasilnya adalah menghasilkan 12 orang pengikut atau 12 orang yang percaya kepada Dia di awal-awal pemberitaan Injil itu. Kemudian setelah Roh Kudus turun memenuhi kehidupan orang yang percaya di loteng Yerusalem, termasuk kehidupan para murid-murid Yesus pada waktu itu. Lalu kemudian murid-muridnya pergi memberitakan Injil ke berbagai daerah di seluruh dunia ini. Dan bahkan Injil itu terus diberitakan oleh para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan bahkan sampai saat ini para penginjil, para pendeta dan lain sebagainya terus memberitakan Injil itu. Dan hasilnya kita sudah bisa melihat bahwa orang yang percaya kepada Kristus sangat banyak sekali jumlahnya. Dan panggilan itu seorang kekasih yang harus perlu untuk kita jaga. Panggilan kita adalah untuk percaya kepada Tuhan, berbalik dari kehidupan yang berdosa untuk hidup hanya melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik yang tidak ingin untuk kompromi dengan hal dosa itu. Dan panggilan kita dalam Kristus adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan saudara kekasih, panggilan kita adalah untuk juga menyembah, memuji, dan memuliakan, menjaga kekudusan, dan bahkan untuk merubah hidup kita yang tidak sempurna seturut dengan kehendak Tuhan, supaya bisa memiliki hidup yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kekasih, ketika kita berbicara tentang dipanggil Tuhan, maka dalam hidup kita itu sudah ada panggilan Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita memiliki panggilan bahwa kita dipanggil untuk percaya sama Tuhan. Kita sudah diajak oleh Tuhan untuk percaya sama Tuhan. Kita sudah diundang oleh Tuhan. Kita sudah dihargai oleh Tuhan. Dan bahkan benar-benar kita sudah bertemu kembali dengan Tuhan. Untuk itu Alkitab juga berkata bahwa menjaga panggilan itu sangat penting. Jagalah panggilan ada dalam hidupmu dengan cara panggilan harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupmu, yaitu hal yang kudus, yang suci, dan yang hal-hal yang tidak berkompromi dengan hal-hal yang dosa. Dan bahkan ingat saudara, setiap tindakan hidup kita
harus sepadan dengan panggilan kita. Dan panggilan kita yang benar di hadapan Tuhan harus sama dengan apa yang dikatakan oleh Injil atau ajaran Injil. Jika ajaran Injil mengajarkan hal yang baik, kita juga harus menerapkan hidup kita sebagai bukti kita memiliki panggilan dalam Kristus. Jika hidup kita sudah dipanggil dan bersekutu dengan Tuhan, maka ingat saudara, perjalanan panggilan kita untuk sampai kepada surganya Tuhan ada berbagai rintangan, pencobaan, godaan, dan bahkan sekalipun kita sudah banyak dipanggil untuk percaya kepada Tuhan selama mendiami dunia ini, tetapi dalam realitanya ada banyak orang yang kembali mengundurkan diri dari panggilannya. Sebab ada berbagai persoalan, problematika, tantangan demi tantangan, tekanan hidup demi tekanan hidup yang membuat dia tidak mampu, sehingga berbalik meninggalkan Kristus dan memilih jalannya sendiri. Tapi ingat, kita sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, kita tetap teguh berpegang kepada panggilan kita yang benar di hadapan Tuhan, dan kita percaya Yesuslah jaminan kekuatan hidup kita yang terus menguatkan kita untuk terus mengerjakan panggilan kita. Sebab tujuan panggilan kita adalah untuk mencapai keselamatan yang kekal bersama dengan Kristus. Untuk itu, hari ini tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan sebaik mungkin bersama dengan kekuatan Tuhan. Haleluya! Jagalah panggilanmu sebagai orang-orang yang sudah percaya oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya! Itu hal yang pertama, saudara yang kekasih. Hal yang kedua berbicara tentang arti dipilih. Dipilih artinya ditentukan, dipercaya, dan bahkan Tuhan menilai bahwa hidup orang yang dipilihnya itu sudah layak untuk dipercaya. Bahkan Tuhan menilai dan menguji orang yang dipilih oleh Tuhan, dan pilihan Tuhan memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah apa? Untuk melayani Tuhan dan bahkan untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan nantinya. Nah, sebelum kita dipilih, dipercaya, pada hakikatnya panggilan kita sering diuji oleh Tuhan, sering dibentuk oleh Tuhan, sering dibawa Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lain, sering diperhadapkan Tuhan dengan berbagai suasana baru yang kita tidak pernah tahu. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan supaya terjadi. Maksud dan tujuannya hal itu terjadi adalah supaya kita dilengkapi, supaya kita benar-benar memiliki banyak pengalaman rohani bersama dengan Tuhan sebelum Tuhan tentukan kita atau memilih kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ingat saudara, panggilan kita selama kita mendiami dunia dan panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus ada dua cirinya. Yang pertama, panggilan secara umum dan panggilan secara khusus. Panggilan yang secara umum hakikatnya itu berbicara tentang ketika kita hadir di gereja, di KKR, bahkan di tempat pertemuan-pertemuan rohani yang lainnya, itu disebut panggilan secara umum. Kita datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Tetapi panggilan secara khusus berbicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus, ditentukan secara khusus, dipercaya secara khusus. Misalnya pendeta, majelis, penatua, rasul-rasul, murid Kristus, para nabi, dan lain sebagainya. Semua panggilan khusus itu telah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan. Dipilih juga artinya diurapi. Ketika kita berbicara tentang hal diurapi, maka ada banyak orang Kristen akan bertanya, apa itu diurapi? Bahkan ada sebagian orang Kristen merasa aneh tentang pernyataan diurapi. Sebenarnya saudara kasih,
Diurapi artinya sama, itu dipercaya, dipilih, ditentukan. Dan karena dipercaya, maka dalam dirimu tetap ada pengurapan daripada Tuhan. Contoh pengurapan itu adalah kuasa. Kuasa berbicara tentang kekuatan, kemampuan, dan segala yang kita miliki dalam hidup kita adalah potensi hidup kita. Dan Tuhan akan memakai potensi hidup kita itu. Tuhan akan memilih setiap potensi hidup kita. Lalu kita dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Hal yang ketiga, tujuan dipanggil dan dipilih. Tujuan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Yang dipanggil adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tujuan dipanggil adalah untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan dipanggil adalah untuk kita berbalik jalan kejahatan kita, kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Tujuan kita dipanggil oleh Tuhan adalah untuk mencapai visi misi dan daripada kehendak Tuhan itu supaya banyak orang harus mendiami rumahnya yang kekal, itu surganya nanti. Sebab rumahnya harus dipenuhi oleh semua orang yang ada di dunia ini. Dan bahkan saudara kekasih, tujuan daripada kita dipanggil adalah untuk berbalik daripada jalan jahat, lalu mengerjakan keselamatan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika kita sebelum mengenal Tuhan dan jalan keselamatan disebut jalan kebenaran dan hidup daripada Kristus itu, kita hidup secara berfoya-foya, sebebas-bebasnya, semau-maunya. Tetapi ketika kita memiliki panggilan, maka Tuhan yang mengatur hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita mencapai keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita dipilih, saudara. Kita dipilih adalah untuk sama mendiami surganya Tuhan, berdoa, bersekutu, hidup bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjalankan tugas daripada Tuhan itu selama kita mendiami dunia. Tapi pertanyaannya, saudara, sekalipun kita banyak yang dipanggil, tetapi panggilan yang ada di dunia ini memang kita banyak yang dipanggil. Tetapi suatu kelak nanti, setiap panggilan kita akan teruji. Teruji ketika Tuhan datang kembali. Maka panggilan kita itu naik dalam satu tahap lagi. Tahap apa itu, saudara? Tahap pemilihan. Dan ketika Tuhan datang kembali ke dunia di suatu kelak nanti, menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia, maka Tuhan akan menghakimi dunia dan Tuhan akan memilih orang-orang pilihan itu sudah ditentukan untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Ingat, saudara, panggilan kita di dunia ini untuk percaya sama Tuhan, tapi suatu kelak kita masih dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, apa kita layak untuk masuk dalam surganya atau sebaliknya? Tidak. Sebab Alkitab berkata, orang yang benar saja hampir-hampir tidak masuk kerajaan surga, apalagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya firman hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Amin.